Kontroversi kasus KDRT yang dilakukan Bilar kepada Lesti berujung cabut laporan dan damai. Tapi di balik perdamaian yang terjadi pada 14 Oktober 2022, rupanya ada perjalanan panjang yang membuat Lesti dan keluarga berpikir keras. Tentu, dari segala keputusan yang diambil, ada banyak kemungkinan serta konsekuensi yang harus diterima. Itu pula yang disaksikan oleh Ustadz Subki sebagai orang yang mengajak keluarga Lesti untuk pergi umroh. Awalnya direncanakan akan berangkat pada tanggal 1 Oktober 2022. Sayang, sejak Lesti melaporkan Bilar, tentu keberangkatan itu pun sempat tertunda. Usai jalani pemulihan, Lesti kabarnya menyusul Ustadz Subki. Alhasil, ia pun menjadi saksi bagaimana keadaan Lesti saat umroh dan apa saja yang dilaluinya sebelum putuskan cabut laporan. Benarkah Lesti sudah siap dengan segala kemungkinan memilih cabut laporan dan kembali ke pelukan Rizky Bilar? Keputusan untuk mencabut laporan KDRT terhadap Bilar pada 14 Oktober 2022 memang menuai reaksi beragam dari masyarakat. Salah satunya ialah dari Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Menurutnya, Lesti dianggap telah mengeksploitasi keberadaan anaknya Fatih sebagai alasan agar tidak berpisah dengan orang tuanya. Di lain sisi, para sahabat pun juga terkejut mendengar kabar bahwa ada petisi untuk melakukan boikot terhadap pasangan Leslar. Sontak, sahabat Lesti pun akhirnya angkat bicara. Benarkah mereka semua menolak dan ingin Lesti tidak diboikot? Meskipun dukungan kepada Lesti disampaikan oleh para sahabat, tapi di lain sisi justru ada banyak orang yang terus bertentangan dengan keputusan Lesti untuk berdamai dengan Rizky Bilar. Tidak hanya itu, salah satu orang terdekat Lesti yakni Dewi Persik juga tunjukkan betapa kecewa dirinya mendengar Lesti putuskan untuk cabut laporan. Bahkan, ia pun juga tidak segan untuk menyindir Bilar bahwa tidak pantas seorang laki-laki memukul perempuan. Benarkah semua itu terjadi lantaran ia kecewa karena Lesti memilih untuk berdamai dengan Rizky Bilar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus pelaporan tindak KDRT yang melibatkan Rizky Bilar terhadap Lesti berujung damai. Hal itu terjadi pada 14 Oktober 2022. Dari beberapa poin kesepakatan, Lesti pun sepakat untuk berdamai dengan Bilar. Di balik semua itu, diketahui tidak serta-merta Lesti mencabut laporan begitu saja. Usut punya usut, ada perjalanan panjang yang harus dilalui oleh Lesti sebagai pertimbangannya. Ya, rupanya butuh waktu lebih dari sepekan untuk Lesti memikirkan apakah dirinya melanjutkan kasus hingga ke persidangan atau justru putuskan untuk berdamai. Itu pula yang disaksikan oleh Ustadz Subki yang mengajak Lesti jalani ibadah umroh ke Tanah Suci. Kabarnya, selama ia di sana, lebih dari sepekan Lesti memikirkan segala kemungkinan dan juga konsekuensi yang ia terima apabila berdamai dengan Bilar. Lalu, seperti apa cerita Ustadz Subki melihat Lesti yang akhirnya ambil keputusan untuk berdamai? Sebetulnya dari saya mau berangkat umroh tanggal 1, saya udah ajak. Bahkan dari jauh sebelum
ya terjadi tanggal 28 ya, itu dua-duanya udah dapat hadiah haji sebenarnya. Kemudian pas saya mau berangkat meledak, ya ketahuan, ya kan begini. Saya bilang kenapa dilaporin? Ya karena kalau saya awalnya kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan aja dulu. Rupanya Dede tuh cari kemana-mana supaya bisa nyusul. Dia bilang saya nggak takut dengan apapun yang terjadi. Mungkin ayahnya mungkin juga dapat sesuatu yang berbeda, ibunya juga mungkin dapat sesuatu yang berbeda gitu kan. Yang akhirnya kemudian yang akan menjalani adalah mereka berdua. Tidak hanya soal pertimbangan terkait perdamaian saja, diketahui Lesti pergi ibadah umroh tepat usai jalani pemulihan di rumah sakit. Diketahui selain mengalami luka fisik, bahkan ia pun sempat dikabarkan trauma dan belum berani untuk bertemu dengan Rizky Bilar. Alhasil, seluruh perjalanan umroh Lesti pun menuai perhatian Ustadz Subki. Kabarnya, semenjak berangkat, lalu tiba di Tanah Suci hingga pulang ke rumah, Lesti pun selalu terlihat tidak menentu, bahkan seperti ada kecemasan di dalam dirinya. Bahkan ketika berada di Mekah dan Madinah pun, kabarnya Lesti meskipun takut, tapi selalu memikirkan kondisi sang suami. Dan menurut Ustadz Subki, Lesti begitu sangat tersentuh ketika saat boarding pass, nama anaknya dipanggil dengan panggilan awal, nama Bilar. Hal inilah yang menjadi penentu dan semakin yakin Lesti ingin berdamai dengan Bilar karena tidak ingin kelak jika anaknya mengetahui sang ayah masuk ke dalam tahanan. Alhasil inilah yang digadang-gadang membuat Lesti untuk memutuskan berdamai. Jadi saksi perjalanan umroh Lesti, seperti apakah kondisi Lesti selama menjalani ibadah umroh di Tanah Suci. Campur gitu kan, cuma kan pas dia di sana kita support ya, kita ini ya begitulah fluktuatif karena yang dikhawatirkan dia kan anaknya dia. Jadi waktu bagian boarding pass itu emang terhenyak juga kan, dipanggil itu yang mungkin dia kan anak dia itu yang dia sayang sama dia tuh ya di tiketnya aja dipanggil Bilar gitu kan. Itu sesuatu yang kalau dia pakai baju oranye pikirannya Lesti gitu kayaknya. Kalau dia pakai baju oranye ini bapaknya anak gue. Akhirnya kan kita di sana mengarahkan minta cari yang terbaik. Walaupun misalnya kita khawatir gitu kalau misalnya ada pencabutan itu justru berimbas buruk pada diri dan keluarganya gitu, karena ini kan udah telanjur gitu kan, sudah telanjur dilaporin gitu ya. Tapi ya keputusan udah diambil oleh Lesti gitu ya, dan di sana dia ya di Mekah depan Ka'bah, kita mau pulang aja dia masih nempel di Ka'bah. Keputusan Lesti untuk berdamai dengan Rizky Bilar menuai ragam reaksi. Benarkah alasan Lesti menuai kecaman dari banyak pihak? Pemirsa Intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Keputusan Lesti untuk mencabut laporan KDRT dan berdamai dengan Rizky Bilar menuai reaksi beragam. Salah satu yang paling menohok ialah pernyataan kekecewaan dari Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. Menurutnya, keputusan Lesti untuk mencabut laporan dan juga berdamai begitu mengecewakan. Bukan tanpa alasan,
Justru dalih yang digunakan Lesti lah yang amat disayangkan oleh Aris Merdeka Sirait. Menurutnya, Lesti menggunakan anak sebagai alasan untuk berdamai, diduga telah mengeksploitasi anaknya sendiri ke dalam kasus yang sudah menjadi asupan publik. Tidak hanya itu saja, Lesti pun juga dinilai bisa membahayakan anaknya apabila kejadian serupa terjadi di masa depan kelak. Inilah wujud rasa kecewa dari Aris Merdeka Sirait terhadap keputusan Lesti Kejora. Komnas Perlindungan Anak sangat kecewa karena apa? Ternyata alasan Lesti Kejora itu menggunakan demi kepentingan terbaik anak. Itu tidak dibenarkan oleh Komnas Perlindungan Anak. Alasannya karena anaknya membutuhkan bapaknya. Ya, semua anak di Indonesia membutuhkan seorang ayah, tetapi tidak itu dipakai sebagai alasan. Itu artinya Komnas Perlindungan Anak menilai bahwa Lesti Kejora mengeksploitasi anaknya hanya karena ketakutan kehilangan suami. Apakah karena dia diperbudak oleh Rizky Bilar cintanya, saya tidak tahu. Tapi paling tidak jangan libatkan sejak awal anak itu. Tidak ada alasannya, anaknya kan masih belum genap 1 tahun ya. Saya kira perkawinan mereka tidak genap tapi sudah melahirkan. Nah, itu saja sebenarnya sesuatu yang harus dipertanyakan, ya kan? Bagaimana kita mengatakan itu keluarga harmonis? Saya mendengar itu belum genap 9 bulan itu sudah lahir anaknya, kan gitu. Bila rasa kecewa ditunjukkan oleh Ketua Komnas Perlindungan Anak, maka berbeda dengan sahabat-sahabat Lesti. Diketahui usai Lesti putuskan berdamai dengan Rizky Bilar dan menuai kecaman dari publik. Bahkan, kini tengah juga bergulir kencang petisi rakyat meminta agar KPI untuk turut memboikot Lesti. Tentu saja ketika mendengar hal tersebut, para sahabat tidak tega dan menaruh simpati terutama pada Lesti. Inilah pernyataan sahabat-sahabat Lesti yang ingin tetap Lesti bertahan baik rumah tangga maupun karirnya di pertelevisian. Sampai diboikot sayang banget gitu. Kalau aku bilang sih jangan ya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Semua orang punya salah, apalagi kita manusia biasa gitu. Ya namanya juga rumah tangga ya kan, mungkin ada sedikit emosional, apalagi mereka tergolong adalah pasangan selebritis muda gitu. Jadi emosionalnya itu mungkin masih susah dikendalikan. Kita doakan yang terbaik aja. Kalaupun kedepannya nanti mereka harus berpisah atau bersatu kembali kayak saat ini, ya sudah, itu rumah tangga mereka. Kita sebagai orang tua mau seperti itu, memang harus ada perjanjian. Tapi shock terapi sudah Bilar alami, mudah-mudahan kita hanya berdoa aja. Kita sebagai pengagum, kita sebagai orang tua, sebagai paling tidak orang yang kenal baik, juga semua mungkin rakyat Indonesia yang pencinta Leslar atau mencintai Dede, itu doakan saja. Kalau sampai terjadi perpisahan pun itu tidak akan bahagia Dede. Karena saya tahu Bilar sekeras apapun dia tetap mencintai istrinya dan anaknya. Kasus KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti jadi sorotan banyak orang. Tidak terkecuali para selebriti. Lalu seperti apa kecaman dan juga sindiran yang disampaikan para selebritis terhadap kasus KDRT Lesti dan Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sindiran dan kecaman juga datang dari salah satu orang terdekat Lesti. Ya, Dewi Persik.
merasa begitu kecewa pada putusan Lesti pasca berdamai dan pencabutan laporan. Mulai dari DP yang menyindir Bilar yang diduga menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, hingga Lesti pun turut jadi sasaran kalimat menohok DP. Menurut DP, setiap rumah tangga pastilah memiliki masalahnya masing-masing. Tapi, bila terkait kekerasan di dalam rumah tangga, tentu sudah kelewatan dan tidak bisa ditolerir. Apalagi, di dalam keluarga mereka kehadiran anak turut jadi perhatian. Ia membayangkan bagaimana jadinya bila kekerasan tersebut menimpa sang anak. Ia merasa Lesti tidak berpikir sejauh itu. Terus menyindir dan mengecam terutama kepada Rizky Bilar. Inilah bentuk kekecewaan Dewi Persik terhadap keputusan damai Lesti. Kasihan anaknya kalau kita bercerai. Justru mendingan bercerai daripada bersama. Mental anak kita jadi nanti malah dia akan ikut orang tuanya. Jangan dengerin omongan orang, say. Jangan dengerin omongan orang. Mending kalau aku pribadi nih, lebih baik gue janda 3 kali daripada gue mempertahankan rumah tangga tapi gue dipukulin sama laki gue. Kalau kita mengalami penganiayaan, kalau kita mengalami penganiayaan atau mengalami ibaratnya kita dipukul aja sama perempuan aja, kita wajib untuk melapor. Ya kan, apalagi dipukul sama laki-laki, apalagi dipukul sama suami sendiri, apalagi sampai babak belur, ya wajib lapor dong. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Kalau terlambat, kalau misalkan nggak ada yang menolong gimana? Masa laki-laki musuhnya perempuan sih, lawannya perempuan, ya itu bukan laki-laki pakai rok aja. Iya dong. Kalau laki-laki itu kalau mau main, jangan main tangan. Perempuan laki-laki mengucapkan kata-kata kasar sama perempuan aja udah sakit hati perempuan. Apalagi sampai main tangan. Perempuan itu kan wanita yang lembut, Mas. Ya kan? Jadi jangan sampai laki-laki jadi lelembut. Tinggal dilembutin aja, dielus-elus, diemong. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.